semuanya, selamat datang kembali di Inspirasi Abadi. Hari ini kita akan menjelajahi dampak dari kebiasaan sehari-hari yang mungkin sering dianggap sepele, namun memiliki pengaruh mendalam pada kesehatan organ terpenting dalam tubuh kita, otak. Dalam era yang dipenuhi dengan keterhubungan digital dan paparan informasi yang tak terbatas, seringkali kita tidak menyadari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh kebiasaan-kebiasaan ini terhadap keseimbangan dan kesehatan mental kita. Mari kita bersama-sama mengeksplorasi bagaimana kebiasaan sederhana sehari-hari dapat mempengaruhi otak kita dalam jangka panjang. Yuk, kita mulai. Yang pertama adalah scroll medsos berlebihan. Kita sering menganggap scroll media sosial sebagai kegiatan yang biasa dan tidak berbahaya, tetapi sebenarnya aktivitas ini memiliki dampak yang serius terhadap kesehatan otak kita. Paparan berlebihan terhadap informasi dari media sosial dapat mempengaruhi otak secara signifikan. Studi menunjukkan bahwa ketika kita terjebak dalam kecanduan scroll medsos, otak kita terus-menerus dipaparkan pada aliran informasi yang tak berujung. Hal ini menciptakan stimulasi berlebihan yang dapat mengganggu konsentrasi, mempengaruhi kemampuan memori, dan bahkan meningkatkan tingkat kecemasan. Gangguan konsentrasi yang disebabkan oleh scroll medsos dapat membuat kita sulit untuk fokus pada tugas-tugas penting, atau memecahkan masalah kompleks. Selain itu, penggunaan media sosial yang tak terkontrol juga dapat berdampak negatif pada tidur kita. Paparan cahaya biru dari layar ponsel bisa mengganggu ritme tidur alami kita dengan menghambat produksi melatonin, hormon yang penting untuk memicu rasa kantuk dan memastikan tidur yang berkualitas. Tidak hanya itu, scroll medsos juga dapat menciptakan perilaku kompulsif. Kebiasaan membuka dan menutup aplikasi media sosial secara rutin menciptakan lingkaran kebiasaan buruk yang sulit diputuskan. Otak kita terbiasa dengan dorongan kecil dari interaksi sosial virtual, meskipun tidak memberikan kepuasan jangka panjang. Dampak psikologisnya juga signifikan, di mana kita seringkali merasa tertekan atau tidak memadai ketika membandingkan kehidupan kita dengan highlight reel orang lain di media sosial. Untuk mengatasi dampak negatif ini, penting untuk memahami betapa pentingnya pengelolaan konten yang dikonsumsi. Memiliki kesadaran terhadap jenis konten yang kita lihat dan mengambil waktu untuk melakukan digital detox secara berkala dapat membantu memberikan istirahat yang diperlukan bagi otak kita. Dengan cara ini, kita dapat menjaga kesehatan otak kita dari dampak negatif scroll medsos yang berlebihan dan menciptakan hubungan yang lebih sehat dengan teknologi. Penggunaan pornografi dan masturbasi atau PMO. Penggunaan pornografi dan masturbasi, PMO, merupakan fenomena modern yang dapat mempengaruhi otak dan pola pikir kita secara signifikan. Ketika terlibat dalam penggunaan pornografi, otak kita terpapar pada stimulus visual yang intens dan seringkali tidak alami. Ini memicu pelepasan dopamin, neurotransmitter yang terkait dengan sensasi kepuasan dan kenikmatan. Meskipun pada awalnya menghasilkan sensasi positif, penggunaan pornografi dalam jangka panjang dapat menyebabkan otak kita menjadi lebih toleran terhadap tingkat dopamin tertentu. Hal ini seringkali mengarah pada pencarian konstan untuk stimulus yang lebih tinggi dan ekstrim untuk mencapai tingkat kepuasan yang sama. Dampak jangka panjang dari PMO tidak hanya terbatas pada aspek psikologis, tetapi juga mencakup perubahan dalam neuroplastisitas otak. Penggunaan berlebihan dari pornografi dapat merubah persepsi terhadap keintiman dan hubungan interpersonal. Standar yang tidak realistis yang dihasilkan dari pornografi dapat menghasilkan rasa tidak percaya diri dan kecemasan terkait tubuh. Proses pemulihan dari kebiasaan PMO membutuhkan kesabaran dan dukungan, dimulai dengan pengakuan bahwa perubahan diperlukan dan siap untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Memahami akar penyebab dari kebiasaan ini dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi atau menghindari penggunaan pornografi dapat membantu memulihkan pola pikir seksual yang sehat dan meningkatkan kualitas kehidupan interpersonal kita. Yang ketiga, perjudian slot. Perjudian, terutama bermain judi slot, sering dianggap sebagai bentuk hiburan yang tidak berbahaya. Namun, perjudian slot memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan otak kita. Saat bermain judi slot, otak kita mengalami lonjakan dopamin yang merupakan neurotransmitter yang terkait dengan sensasi kenikmatan dan hadiah. Pada awalnya, lonjakan dopamin ini bisa memberikan perasaan euforia dan kegembiraan. Namun, seiring berjalannya waktu dan terus-menerus terpapar pada stimulus yang sama, otak kita dapat mengalami perubahan neuroplastisitas. Hal ini mengurangi sensitivitas terhadap dopamin, yang mirip dengan mekanisme kecanduan pada umumnya. Akibatnya, individu mungkin membutuhkan dosis yang lebih tinggi atau stimulus yang lebih ekstrim untuk mencapai tingkat kepuasan yang sama. Perjudian slot juga dapat mempengaruhi kemampuan otak dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan impuls.
Terus-menerus terpapar pada rangsangan dari permainan slot dapat mengubah struktur otak secara fisik dan mempengaruhi kemampuan kita untuk membuat keputusan yang rasional. Selain itu, tekanan finansial yang seringkali disertai dengan perjudian dapat menimbulkan stres yang berlebihan, mengaktifkan respons tubuh yang merugikan seperti peningkatan level kortisol, yang dapat merusak fungsi otak dan kesejahteraan mental secara keseluruhan. Pemahaman yang mendalam terhadap dampak perjudian slot pada otak kita sangat penting untuk melindungi kesehatan mental dan finansial kita. Dengan menyadari risiko yang terlibat dan mencari bantuan yang tepat, kita dapat membimbing otak kita menuju pemulihan dan kesehatan yang lebih baik. Menghindari perjudian sebagai bentuk pelarian dari masalah atau emosi yang sulit dihadapi juga penting untuk menjaga keseimbangan hidup yang sehat. Dampak dari kebiasaan sehari-hari seperti scroll medsos berlebihan, penggunaan pornografi dan perjudian slot dapat berpotensi merusak kesehatan otak kita dalam jangka panjang. Penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi kesehatan otak, seperti mengatur penggunaan teknologi dan membatasi aktivitas yang berisiko. Dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, kita dapat menjaga otak tetap sehat dan berfungsi optimal dalam menghadapi tantangan kehidupan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.